Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas film action Korea dengan judul Exit tahun 2019. Film ini menegangkan banget, menceritakan tentang penyebaran sebuah gas misterius yang pelan-pelan menghancurkan sebuah kota. Yakin deh mampu membuat teman-teman ikut tegang dengan aksi heroik tokoh utama. Diperankan oleh aktor dan aktris papan atas, membuat film ini semakin sayang jika dilewatkan. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Yongnam adalah seorang olahragawan yang jago panjat tebing sejak zaman kuliah. Sayangnya, keahlian ini hanyalah hobi bagi Yongnam. Ketika lulus kuliah, Yongnam kesulitan mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun. Padahal, Yongnam sudah mencoba melamar pekerjaan kemanapun. Selama menjadi pengangguran, Yongnam harus tinggal dengan kedua orang tuanya untuk bertahan hidup. Keluarga Yongnam sih inginnya setidaknya Yongnam lebih serius dalam mencari kerja dan meninggalkan hobinya yang dianggap tidak berguna itu. Nah, singkat cerita, keluarga besar Yongnam akan mengadakan pesta ulang tahun ibu Yongnam yang ke-70 di gedung bernama Dream Garden. Di sana Yongnam mendapatkan banyak pertanyaan tentang kegiatan apa yang Yongnam lakukan ketika menganggur. Sebagian besar menganggap Yongnam hanyalah beban di keluarganya. Kebahagiaan Yongnam muncul ketika secara tidak sengaja dia bertemu dengan gebetannya semasa kuliah, namanya Yujo. Dulu, Yujo dan Yongnam juga tergabung dalam klub panjat tebing. Yujo bekerja sebagai asisten manajer di Dream Garden. Tidak ingin harga dirinya hancur, Yongnam berbohong pada Yujo bahwa sekarang dia sebenarnya sangat sukses. Nah, acara ulang tahun ibu Yongnam berlangsung lancar dan meriah. Bahkan mereka juga tetap melanjutkan party ketika jam sewa telah berakhir. Manajer Go sangat menyukai Yujo, jadi dia mengambil kesempatan dengan memulangkan semua karyawan agar memiliki waktu berduaan dengan Yujo sambil menunggu keluarga Yongnam pulang. Konflik muncul ketika sebuah truk tronton besar membawa beberapa tangki gas raksasa. Pengemudi truk mengeluarkan semua gas yang dibawanya. Ternyata gas itu merupakan gas beracun. Gasnya mulai menyebar. Awalnya semua orang biasa saja, tapi ketika melihat yang lainnya kesakitan setelah menghirup gas itu, warga pun ikut panik. Terjadi kekacauan di kota. Pengemudi mobil banyak yang menghirup gas juga. Mereka bertabrakan satu sama lain hingga menyebabkan lalu lintas kacau. Saat itu crowded banget lah. Terjadi ledakan besar-besaran yang menghancurkan beberapa titik kota, termasuk sisi gedung Dream Garden. Semua keluarga Yongnam diarahkan untuk keluar dari gedung. Pas di luar gedung, bingung juga nih mau cari bantuan kemana, karena setiap orang berlari dan tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Samar-samar Yongnam mendengar orang-orang berteriak menjauh dari kabut. Melihat kejadian itu, Yongnam dan Yujo meminta semua orang untuk kembali ke gedung. Sayangnya, kakak perempuan Yongnam yang bernama Jung Hyun terkena gas itu. Dia mengalami luka-luka berat di tubuhnya. Jung Hyun tampak sangat kesakitan. Dalam keadaan panik, gasnya semakin menyebar menutupi bagian bawah kota tersebut. Yongnam meminta semua orang untuk pergi ke atap gedung. Tapi tidak semudah itu ya guys, karena ketika semua orang sudah naik ke lantai atas, pintu menuju atap itu terkunci. Sementara lantai bawah sudah dipenuhi dengan gas. Manajer Go malah meminta tamunya sendiri mencari kunci ke lantai bawah. Dia tidak tahu di mana kunci itu berada. Benar-benar tidak bertanggung jawab sekali ya. Yongnam berusaha membuka paksa pintu itu. Sayangnya tidak berhasil. Nah, di lain sisi, pihak pemerintah juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa gas itu sangat beracun, bisa membakar kulit dan mata, juga sangat merusak paru-paru. Orang-orang diminta untuk menggunakan masker gas jika ada. Biasanya sih ada di kotak darurat. Di tengah kericuhan, pemerintah melakukan evakuasi warga lewat helikopter. Helikopter yang mereka miliki juga tidak banyak ya, karena banyak
sekali tanda meminta tolong kepada mereka, tim penolong akan menyelamatkan siapapun yang terlihat lebih dulu. Pintu atap itu bisa dibuka dengan 2 cara. 1. Dibuka tanpa kunci dari luar gedung. 2. Dibuka dari dalam tapi harus menggunakan kunci. Yongnam segera mengambil tindakan. Dia berencana membuka pintu atap dari luar. Tentu saja itu sangat beresiko. Hal pertama yang Yongnam lakukan adalah berusaha memecahkan kaca gedung. Saat berhasil, Yongnam berencana untuk memanjat ke atap. Nah, di sini semua keluarganya menentang karena sangat berbahaya. Tapi demi menyelamatkan keluarganya, Yongnam memutuskan untuk segera melompat keluar gedung. Ini yang bikin deg-degan. Semua keluarga Yongnam berusaha untuk memegang tali yang terikat di tubuh Yongnam. Yongnam emang udah biasa panjat tebing dan olahraga, tapi kalau gini ceritanya pasti deg-degan juga lah. Yongnam memanjat dari satu sisi gedung ke sisi lain. Bahkan beberapa kali Yongnam hampir terjatuh ke bawah. Belum lagi Yongnam melepaskan tali yang tergantung di tubuhnya supaya Yongnam bisa meraih sisi gedung yang lebih jauh. Aduh, pokoknya menegangkan banget. Walaupun membuat keluarga Yongnam deg-degan, panik, dan kesal dengan kenekatan Yongnam, aksi heroik Yongnam ini membuahkan hasil. Yongnam berhasil naik ke atap gedung lalu membuka pintu yang terkunci. Ketika sudah sampai di atap pun tidak semudah itu untuk mendapatkan pertolongan. Helikopter sulit melihat keberadaan mereka. Mereka menyusun rencana untuk memberikan tanda pertolongan kepada helikopter yang melihatnya. Mereka menyalakan flash agar helikopter melihat keberadaan mereka. Sayangnya upaya ini kurang menarik perhatian ya. Tidak habis akal, mereka lalu membawa speaker besar untuk berteriak. Yujo juga menyalakan lampu yang ada di sekitar mereka. Upaya ini berhasil. Sebuah helikopter melihat mereka dan mendaratkan box pengangkut untuk membawa mereka semua. Jelas happy banget ya guys. Tapi sayangnya tidak semua orang dari mereka bisa dibawa. Ada batasan berat yang diangkut. Harus ada 2 orang yang tetap tinggal. Yujo merasa bertanggung jawab atas keselamatan para tamu. Jadi dia memilih untuk tidak naik. Sementara si manajer Go enak-enakan aja nih naik sambil sembunyi-sembunyi tanpa memperdulikan orang lain. Nah, kalau Yongnam memang memilih menyelamatkan keluarganya dulu. Toh dia mau masuk pun gak cukup kan? Yujo menangis. Sebenarnya dia sangat ketakutan dan putus asa. Yongnam berusaha membuat Yujo bangkit. Mereka tidak bisa hanya diam dan meratapi semuanya. Yongnam dan Yujo akhirnya memutuskan untuk naik ke gedung pencakar langit yang lebih tinggi untuk menghindari gas tersebut. Mereka mempersiapkan diri untuk pergi keluar. Persiapannya mantap banget pokoknya. Mereka menggunakan masker gas sesuai dengan anjuran pemerintah. Di sisi lain, keluarga Yongnam sudah sampai di tempat pengungsian. Jung Hyun juga sudah dibawa ke rumah sakit nih. Menurut berita, gas sudah menyebar luas dan meninggi. Karena itu, Yongnam dan Yujo harus berlari di tengah kabut gas. Masker gas hanya bisa dipakai 15 menit jika bernafas normal dan 10 menit jika bernafas cepat. Nah, di tengah-tengah gedung hanya tersisa 1 masker gas. Jadi, Yongnam menggunakan masker gas yang tersisa satu-satunya untuk lari ke bawah gedung dan mencari masker gas lainnya. Yujo melarang Yongnam untuk pergi. Dia takut ditinggalkan. Tapi Yongnam memaksa untuk pergi dan meminta Yujo tetap tinggal. Yujo merasa ditinggalkan. Di tengah tangisnya, Yongnam tiba-tiba datang menghampiri Yujo dengan membawa masker gas lain. Di sini Yujo merasa baper juga sih dengan perlakuan Yongnam. Setelahnya mereka berlari dengan cepat dari satu gedung ke gedung lainnya. Bukan cuma adegan lari, ada adegan di mana mereka menyeberangi gedung dengan seutas tali juga. Nah, ayah Yongnam tidak bisa tinggal diam nih. Di sisi kota, ada anak-anak muda yang ingin mengambil video tentang gas beracun menggunakan drone. Mereka didatangi oleh ayah Yongnam. Ayah Yongnam ingin mengetahui keberadaan anaknya. Jadi dia membayar anak-anak itu untuk membantu mencari tahu keberadaan Yongnam. Kita balik lagi ke Yongnam dan Yujo. Setelah berhasil berdiri di puncak gedung, Yongnam dan Yujo melihat para pengungsi yang lebih membutuhkan pertolongan. Mereka adalah anak-anak sekolahan. Beberapa dari mereka juga terluka parah. Aduh, di satu sisi Yongnam dan Yujo
Yujo ingin diselamatkan, tapi di sisi lain mereka juga ingin menyelamatkan anak-anak itu. Saat helikopter menyorot mereka, Yongnam dan Yujo mengarahkan helikopter ke arah anak-anak itu. Anak-anak sekolah itu akhirnya berhasil diselamatkan. Agak nyesek juga ya, beberapa kali Yujo dan Yongnam harus gagal diselamatkan. Tidak putus asa, Yongnam dan Yujo kembali mencari tempat yang lebih tinggi. Menegangkan banget guys, karena mereka harus berlari tanpa menggunakan masker gas. Nah, kebetulan drone yang diterbangkan mampu menemukan keberadaan Yongnam. Selain membantu ayah Yongnam, anak-anak itu juga bekerja sama dengan stasiun TV. Mereka mengirimkan video live drone-nya ke stasiun TV tersebut. Rupanya upaya penyelamatan diri yang Yongnam dan Yujo lakukan ditayangkan dan ditonton oleh banyak orang. Nah, dalam beberapa detik, kisah perjuangan mereka menjadi viral. Banyak yang melakukan siaran langsung mengomentari aksi Yongnam Yujo. Mereka juga meminta couple itu diselamatkan. Drone mengikuti setiap gerak-gerik Yongnam dan Yujo. Deg-degan banget lah ini. Mereka bahkan lari di sisi atap yang berbentuk V, menaiki gedung lagi dan lagi hingga sampai ke gedung pencakar langit. Sayangnya drone yang mengikuti mereka menabrak gedung dan mati. Di tengah gedung pencakar langit, Yongnam dan Yujo melihat asapnya semakin meninggi. Mereka putus asa dan bingung harus pergi kemana lagi. Asap sudah mendekati mereka. Yongnam dan Yujo menangis meminta bantuan. Tiba-tiba beberapa drone datang bersama nih guys. Mereka merekam lalu menghampiri Yongnam dan Yujo. Rupanya ada banyak orang yang ingin menolong Yongnam dan Yujo dengan mengirimkan banyak drone ke arah mereka. Drone itu bahkan menghilangkan gas yang berada di dekat mereka. Yongnam menyusun rencana dan meminta bantuan drone agar mengaitkan tali pada pipa besi supaya Yongnam dan Yujo bisa menyeberangi tali itu. Yongnam dan Yujo menyeberangi gedung lewat seutas tali bersama-sama. Sayangnya tali itu terputus nih. Rekaman terakhir memperlihatkan Yongnam dan Yujo jatuh sebelum akhirnya hilang sinyal. Keluarga Yongnam dan para penonton sudah sangat panik dan sedih nih. Helikopter yang berada di dekat tempat kejadian berusaha mencari keberadaan Yongnam dan Yujo. Mereka juga berpikir keduanya sudah terjatuh dan tewas. Plot twistnya muncul di sini nih. Tiba-tiba ada kembang api yang menyala di atas derek menara. Rupanya Yongnam dan Yujo berdiri di sana sambil memberikan tanda meminta tolong. Derek menara itu memang yang paling tinggi di antara gedung sekitar. Setelah berbagai macam cobaan, akhirnya Yongnam dan Yujo bisa diselamatkan nih. Nah, pas di tempat pengungsian, Yongnam bertemu dengan keluarganya. Yujo sudah tahu Yongnam menganggur selama ini. Hubungan Yongnam dan Yujo menjadi lebih dekat setelah semua yang mereka lewati. Setelah itu film pun selesai. Ternyata gas beracun ini berasal dari salah satu pegawai laboratorium yang sakit hati karena dipecat. Dia akhirnya membuat gas itu dan menyebarkan gas tepat di depan lab tempatnya bekerja dulu. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe juga ya bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.